Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalan, nama saya Hayati SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada hari ini tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IIS 1 pada materi determinan matriks dan submateri impes matriks dengan menggunakan model pembelajaran basic learning. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah kita mengangkat darah kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik dan menjadi bekal untuk masa depan kami. Dan berkati juga guru yang akan mengajar kami. Semoga Engkau berikan dia kesabaran, ketabahan, serta kekuatan untuk mengajar dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Tugas kita yaitu belajar mengajar seperti biasa. Adakah kelas ini yang tidak masuk? Siap. Masuk semua? Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kemarin kita sudah membahas materi tentang matriks, ya. Ada yang masih ingat apa itu matriks atau jenis-jenis matriks? Jenis matriks itu ada matriks persegi, ya. Ada matriks persegi panjang, ada matriks segitiga, ya. Nah, kemudian di dalam matriks itu ada operasi penjumlahan matriks, ya kan? Operasi Presley perkalian matriks, ya. Kemudian operasi pengurangan matriks. Itu materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas determinan matriks. Determinan matriks itu adalah yang berbasis atau berordor 2x2 dan berordor 3x3. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui pendekatan saintifik atau dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, ya, atau PBL. Kita diharapkan atau kalian diharapkan dapat yang pertama menentukan dengan tepat determinan matriks berordor 2x2. Ada yang tahu apa itu ordor 2x2? Ibu? Ya. 2 baris 2 kolom. Iya, jadi 2 baris dan 2 kolom. Kemudian kalian dapat menentukan
dengan tepat determinan matriks berordo 3 dikali 3. Ada yang tahu apa itu matriks 3 dikali 3? Matriks yang barisnya 3 dan kolomnya 3. Iya, jadi matriks 3 baris dan 3 kolom. Jadi baris itu disebut ordo ya. Kemudian dan dapat menentukan ya motivasi dalam pembelajaran determinan matriks dari ordo 2 kali 3, 2 dikali 2 dan 3 dikali 3. Jadi saya mengharapkan dengan menggunakan model pembelajaran basic learning ini ya, kami harap kalian dapat meningkatkan pelajaran atau minat pelajaran kalian dengan determinan matriks berordo 2 dikali 2 dan matriks berordo 3 dikali 3. Ada definisi determinan matriks ya. Nah, kita lihat di situ. Dimisalkan A adalah matriks bujur sangkar berukuran 2 dikali 2 atau berordo 2 dikali 2. Determinan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita lihat ini bentuknya. Bentuknya determinan A disingkat dengan det sama dengan determinan A itu elemennya A11 artinya satu baris satu kolom. Kemudian A12 satu baris 2 kolom. Kemudian A21 dan A22. Maka dari matriks, dari bentuk matriks dibuat ke determinan ya, garis lurus. Maka di situ A11, A12, A21 dan A22 sama dengan ya, di situ kalau sudah diterjemahkan dari bentuk matriks ke determinan maka menjadi A11 dikali A22 dikurangi dengan A12 dikali dengan A221. Jadi dia dikalikan silang. Nah, jadi itulah definisi matriks. Kita lanjut di situ. Definisi matriks berordo 3 dikali 3 ya, artinya 3 baris dan 3 kolom. Maka matriks A didefinisikan sebagai berikut. Kita lihat di situ ya. Nah, dari matriks tadi kita determinkan maka menjadi A11 dikali dengan A21 dikali dengan A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurangi dengan A13 dikali dengan A22 dikali dengan A31 dikurangi dengan A11 dikali dengan A23 dikali dengan A32 dikurangi dengan A12 dikali dengan A21 dikali dengan A33. Jadi itulah bentuk atau definisi matriks berdefinisi determinan matriks yang berordo 3 dikali 3 ya. Kita lanjut lagi. Jadi determinan matriks itu bisa dihitung juga sarus ya. Metode sarusnya seperti itu. Jadi aturan sarus hanya berlaku untuk matriks berordo atau berukuran maksimal 3 dikali 3. Kalau 2 dikali 2 tidak perlu menggunakan metode sarus. Kita lanjut lagi. Kalian sebelum mengerjakan latihan kalian boleh membentuk kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan di waktunya dibuat kelompok bentuk.
sudah presentasikan ke depan biar kelompok lain juga mengerti ya. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan kali ini berbentuk matris ya, ya jadi kita ini bentuk matrisnya 5 3 2 1 ini variabel X dan variabel Y ini nah ya kemudian di sini Kelompok ini, nah di situ lihat misalkan ada matris A-nya 3, 4, negatif 1, negatif 1 ya. Nah jadi matris itu kan ini ke sini ya, 3 dikali negatif 1 hasilnya kan ini 4 dikali negatif 2 hasilnya jadi negatif 8. Ini kan membentuk tiga dikali ada yang sudah? Silakan yang sudah boleh dipresentasikan ke depan. Ini tampaknya ditempel. Silakan yang sudah biar kelompok lain juga paham ya kalau sudah dijelaskan. Silakan dipresentasikan kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sultan Nabilahi dari kelompok 2. Saya Rizky Rasani. Saya Andi Andreni, saya Agnes, saya Rahma, saya Yudha Amelia. Dari soal yang di atas, misalkan maksud A adalah 3, 4, minus 2, min 1, dan matriks B min 3, min 4, min 2, min 1. Determinan A 3, 4, min 2, min 1 sama dengan min 3. Kok bisa dapat min 3? Karena ini 3 dikali min 1, hasilnya jadi min 3. Yang min 8, kok bisa dapat min 8? Karena kita mengalihkannya dari 4 dikali min 2, hasilnya min 8 ya. Nah jadi min 3 dikurang min 8 sama dengan 5. Karena ini min ketemu min negatif menjadi positif. Selanjutnya determinan B min 3, min 4, min 2, min 1, hasilnya menjadi 3. Kok bisa 3? Karena min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Karena ini negatif kali negatif
ketemu jadi hasilnya positif. Sedangkan ini 8, kalau bisa dapat 8, ini min 4, min 2, ketemu dikali ini negatif, hasilnya jadi positif 8. Nah, jadi positif 3 dikurang positif 8, hasilnya negatif 5. Jadi determinan A yaitu 5 tadi kita taruh di sini, sedangkan determinan B hasilnya yang dari sini tadi kita taruh di sini juga. Jadi determinan A 5 dengan determinan B min 5 dikali min 5 hasilnya min 25. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ada poin lain? Tidak. Jelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Pas? Kalau sudah pas dan sudah paham, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 mungkin? Nah, silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan akan dijelaskan oleh Made. Perkenalkan, nama saya Krisya. Saya Madia Ponatalius. Saya Desi Delistika. Dan saya Daniel Kusika. Saya Dita. Saya Marcela Lito. Baik, kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Di sini ada A kali B, yang A 3, 4, min 2 dan min 1, dan yang B min 3, min 4, min 2 dan min 1. Jadi cara mendapatkan min 17 itu dari min 3 kali min 3 hasilnya min 9, dan 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Jadi min 9 ditambah min 8 hasilnya min 17. Kita mendapatkan 16 dari 3 dikali min 4 dan tambah min dikali min 1. Jadi dapatnya min 12 ditambah min 4 dapatnya min 16. Kita dapat 8 itu dari min 2 dikali min 3 dan tambah min 1 dikali min 2. Hasilnya itu 6 ditambah 2 hasilnya 8. Dan kami mendapatkan 9 itu dari negatif 2 dikali negatif 4 ditambah min 1 dikali min 1. Jadi dapatnya 9. Jadi untuk hasilnya determinan A dikali determinan B yaitu A dikali B atau negatif 17 dikali negatif 9 hasilnya itu negatif 153, dan negatif 16 dikali 8 itu 128, dan hasilnya negatif 153 ditambah 128 itu negatif 25. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Angga ini. Kan negatif 17 dikali 9 kan hasilnya negatif 128. Kenapa kami pilih positif? Iya, negatif itu negatif ketemu negatif jadi positif. Oh iya, di sini negatif cuma sedikit keliru, maaf ya. Jadi rumusnya itu adalah determinan A sama dengan di situ rumusnya adalah
A11 dikali A12 dikurangi dengan A21 dikali dengan A22. Maka di situ kita kalikan hasilnya, ini di situ tandanya negatif, jadi di situ negatif 153 ya dikurangi dengan negatif 128 ya. Ini hasilnya menjadi negatif 153 ditambah 128, maka hasilnya negatif 25. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan mengambil tempatnya. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Anggreni. Presley Edward Butong. Nama saya Dedola Kristeni. Nama saya Gustila Elsa. Nama saya Sisina Tika. Nama saya Rian. Baiklah, saya akan mempresentasikannya. Di sini ada 5x tambah 3y sama dengan 14 dan 2x tambah y sama dengan 5. Menyatakan hasil SPLDF dalam bentuk persamaan matriks 5x tambah 3y, 2x tambah y sama dengan 14 dan 5. Maka bentuk matriks 5, 3, 2, 1. Determinan x dan y sama dengan 14 dan 5. Tentukan matriks, koefisien serta nilai determinannya. A sama dengan 5, 3, 2, dan 1. Dan determinan A sama dengan 5 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan sama dengan 2, hasilnya 5 dikalikan 1 hasilnya 5, dan 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. 5 dikurangkan 6 hasilnya negatif 1. Tentukan inverse dan matriks koefisiennya. A inverse matriks min 1 sama dengan 1. A inverse sama dengan 1 dibagi negatif 1 dikali dengan 1, negatif 3, negatif 2, dan 5. Maka hasilnya negatif 1, 3, 2, dan 5, min 5. Lanjut. Kalikan persamaan matriks yang diperoleh dengan inverse matriks koefisien dan arah kiri. Ada A inverse, A, X, dan Y sama dengan A inverse, yaitu 14 dan 5. Jadi min 1, 2, 3, dan min 5 dikali 5, 3, 2, dan 1 dikali 2 dengan X, Y sama, maka sama dengan min 1, 3, 2, dan min 5 sama 14 dan 5. Maka 1, 0, 0, 1 X, Y sama dengan min 14 ditambah 5, lalu 28 dikurang 25. Maka X, Y sama dengan 1 dan 3. Dapat diketahui nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3. Jadi SPLDF nya itu 5X ditambah 3Y sama dengan 14, 2X ditambah Y sama dengan 5. Sekian dari kami, terima kasih. ya. Yang 5 dikurang 6 itu dapat dari mana ya? Sementara yang 5, 3, 1 nya nggak ada negatif sama sekali. Kok bisa jadi min 5 kurang 6 sama dengan 1? Iya. Soalnya ini lebih besar dari 6. Ini 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Yang dikurangi lebih kecil daripada yang mengurangi. Maka 5 dikurangi dengan 6 hasilnya negatif 1. Beri aplaus kepada kelompok 3. Dari hasil yang kita
sudah dipresentasikan oleh kalian. Jadi untuk menghitung determinan matriks itu kita menggunakan ordo 2 dikali 2 dan ordo 3 dikali 3. Ya. Kebetulan tugas yang ini kita hanya menghitung determinan matriks dan inverse matriks yang kelompok 3 tadi dari sistem persamaan linear 2 variabel berubah ke bentuk matriks. Nah, 5x ditambah y sama dengan 14, 2x ditambah y sama dengan 5 itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel, variabel x dan variabel y. Kemudian dari sistem persamaan linear 2 variabel itu dibuat ke bentuk matriks. Nah, itu bentuk matriksnya 5x tambah 3y, kemudian 2x ditambah y, maka hasilnya 14 dan 5. Kemudian dari sistem persamaan 2 variabel itu diubah ke bentuk matriks, kita hilangkan variabelnya, ya, ambil koefisiennya saja. Ya, angka yang di depan variabel itu kan disebut koefisiennya. Nah, jadi di situ kita lihat. Nah, jadi dari 5x menjadi 5, kemudian 3, 2 dan 1 dirubah ke bentuk determinan. Determinan itu dikalikan silang. 5 dikali 1 hasilnya 5, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 5 dikurangi 6 hasilnya sama dengan negatif 1. Apa yang bisa kalian peroleh dari proses pembelajaran kita pada hari ini atau sebagai refleksi kita? Ada yang bisa refleksi kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Nes. Baik, dari kami senang belajar MTK hari ini karena model pembelajarannya menyenangkan dan kami lebih senang belajar matematika pada hari ini. Belajarnya lebih asik, Bu. Iya. Dan kami senang mengerjakan tugas matematika karena model pembelajarannya mudah dipahami. Mungkin hanya ini yang dapat saya refleksikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Nes ya, Ya, Bu. yang sudah memberikan refleksi tentang proses pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, jadi saya berharap dengan model ini kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya, dan kalian lebih termotivasi untuk belajar matematika lagi. Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada di antara kalian yang bisa memperoleh kesimpulan bagaimana kita belajar determinan matriks ini. Ya, silakan guys ya. Hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping A11 dikali A12 kurang A21 dikali A22 Ya. dan menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2 dan matriks yang berordo 3 kali 3. Dengan metode pembelajaran berkelompok dapat diselesaikan dengan mudah. Yang pertama, kalian sudah bisa menyelesaikan determinan matriks yang berordo 2 dikali 2. Kemudian kalian juga sudah bisa menentukan atau menghitung determinan matriks yang berordo 3 dikali 3. Ya. Yang kelompok 3 tadi juga sudah bisa menentukan dari sistem persamaan linear 2 variabel ke bentuk matriks. Untuk materi selanjutnya nanti kita lanjutkan ke sistem inverse matriks ya. Jadi determinan dan inverse matriks. Tadi saya sudah membagikan LKPD saya. Nanti itu kalian boleh mengerjakan di rumah ya. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini kita akhiri. Kita tadi awali dengan doa. Sekarang juga kita tutup dengan doa. Siap. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, marilah kita mengangkat anak kedua Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, dan tentunya kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, dari pagi mau siang hari ini kami telah selesai mengerjakan apa yang telah Guru berikan kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami simak dengan baik. Selebihnya sebentar lagi kami akan pulang. Semoga kami selamat sampai tujuan kami masing-masing.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.